warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya, Iip Wijayanto, di dalam program Solusi Asik dari Pak Iip ya. Untuk beberapa waktu ke depan, kita akan membincang, mengupas berbagai persoalan kehidupan ya, tentu ditinjau dari sudut pandang Islam ya, karena Islam mengatur seluruh kehidupan umatnya hingga ke hal-hal yang paling detail ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya membaca sebuah artikel online bahwa membunuh hewan cecak itu berpahala. Apakah benar dan ada dalilnya? Terus di rumah saya juga banyak tokek. Apakah tokek juga termasuk ke dalam kelompok hewan yang harus dibasmi? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, ya. Itu yang saya katakan tadi, bahwa Islam itu mengatur kehidupan umatnya sampai ke hal-hal yang paling detail ya. Masalah kebersihan, masalah pertanian, kemudian masalah pekerjaan, cara mencari pekerjaan, dan seterusnya ya. Nah, jadi memang problematika hama yang ada di rumah ini juga diatur dengan detail ya. Mana yang tidak boleh dibunuh hewan-hewan tadi, dan mana pula yang kemudian memang harus dibasmi ya. Nah, jadi ada cukup banyak hadis yang membahas tentang persoalan ini, dan kita tidak boleh menolak sunnah dari Rasulullah SAW. Saya tadi sempat membaca beberapa media online, ada yang menulis, maafkan saya tidak bisa menjalankan sunnah untuk membasmi cicak, dan seterusnya. Ya walaupun mungkin kita tidak tegel, paling tidak sikap itu tidak perlu kita declare kepada orang lain dan ngajak orang lain untuk menyelisihi sunnah ya. Nah, jadi memang itu perbuatan yang berdosa, ngajak-ngajak orang lain untuk menghindar dari melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, apa dalil di mana kita memang diperintahkan untuk membasmi hewan yang bernama cicak ini ya. Jadi cicak ini adalah yang pertama musuh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam sebuah hadis dari Ummu Syarik radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazaqi wa qala kana yanfukhu ala Ibrahim alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak, dan beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, ini dalil kenapa kita diperintahkan untuk membasmi hewan yang bernama cicak ini ya. Baik, tapi sebelum saya lanjutkan penjelasan lebih jauh, saya ingatkan dulu yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar Anda insya Allah setiap hari mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya ya. Dan yang subscribe, saya doakan semoga sehat, panjang umur, mudah rezekinya, dan mudah jodohnya. Amin ya Allah ya. Nah, yang kedua yang perlu saya jelaskan ya, apa nilai pahala dari membasmi hewan yang bernama cicak tadi. Jadi kita ini kadang-kadang dalam hal-hal
pahala itu berpikir bahwa pahala itu selalu berasal dari ibadah yang berat-berat dan mahal-mahal. Jadi berangkat haji pahalanya besar, iya ya. Kemudian ibadah puasa itu salah satu ibadah dengan pahala yang besar, iya. Tetapi juga di dalam hal-hal yang kelihatannya sederhana saja, itu juga mengandung nilai pahala yang sangat besar. Salah satunya adalah membasmi cicak tadi ya. Nah, nilai pahalanya dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qatala wazakhan fi awali darbatin kutibat lahu mi'atu hasanatin, wa fi thaniyati duna dzalika, wa fi salisati duna dzalik." Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Ya, jadi bayangkan itu ya. Kita membersihkan rumah kita, karena memang cicak ini pergerakannya luar biasa ya. Dia buang kotoran di atas tempat makanan, di tempat rak piring ya. Kadang-kadang kalau sajadah itu kita bentangkan terus, tidak kita lipat, tidak kita lempit begitu, dia mengotori atau buang kotoran di atas sajadah ya. Dan tentu juga penyakitnya macam-macam ya. Jadi memang kenapa diperintahkan membasmi cicak? Ya tentu salah satunya dari aspek kesehatan dan kebersihan rumah kita ya, yang juga tentu akan berpengaruh terhadap diri kita. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa rumahnya bersih, insya Allah juga berpahala ya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaannya bagaimana kalau sebuah rumah banyak tokeknya? Apakah kemudian tokek juga termasuk ke dalam satu paket untuk dibasmi? Jawabannya iya. Ya, jadi konon kata orang-orang ahli bangunan bahwa tokek itu ngikut ya, kemanapun kayu tempat dia bermukim. Setelah itu dibuatkan misal gawang pintu atau gawang jendela atau untuk belanda rumah, untuk usuk, untuk reng, nah maka dia akan ikut ke sana. Ya, itu masih membutuhkan penelitian lebih jauh ya. Coba kita bayangkan kalau kemudian kayunya ngambil dari Kalimantan, karena mayoritas kan pembangunan rumah itu dengan kayu dari Kalimantan. Nah, kalau kemudian dia hidup di hutan Kalimantan, tinggal di batang pohon itu, dan setelah itu batang pohonnya dikirim ke Pulau Jawa, dibuat bangunan, opo iya, kemudian tokek itu tadi melakukan perjalanan dari Kalimantan sampai ke Pulau Jawa cuman untuk nyari kayu tempat dia tinggal. Maka ini sebenarnya ya silahkan saja kalau mau diteliti, tapi saya cenderung memahami bahwa konsep ini adalah konsep mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi tokek itu ya memang dia dimanapun ada rumah dan dia merasa nyaman, di sana cukup rimbun, maka dia akan mengambil tempat tinggal ya. Nah, dalil diperintahkannya untuk juga membasmi hewan yang bernama tokek tadi adalah sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berkata, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazaghi wa sammahu fuwaisiqan." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh tokek, dan beliau menyebut hewan ini sebagai hewan yang fasik. Ya. Nah, jadi saya pikir itu yang bisa saya jawab, sudah saya jawab dan jelaskan semua, bahwa cicak dan tokek itu adalah dua hama yang lazim kita temukan di berbagai rumah-rumah kita ya, dan kita diperintahkan untuk membasmi kedua hewan ini. Nah, sebagai penutup, kalau kemudian membasminya misal dengan
menggunakan zat-zat kimia begitu, tidak memukulnya seperti yang dijelaskan di dalam hadis tadi, apakah masih termasuk berpahala atau tidak ya. Para ulama berbeda pandangan memang tentang persoalan penggunaan ya zat-zat kimia tadi untuk membasmi cicak dan tokek. Sebagian ulama memahami bahwa prinsipnya adalah membasmi, membersihkan rumah, membersihkan bangunan dari tokek dan cicak. Sehingga penggunaan alat-alat bantu tadi termasuk hal yang berpahala juga ya. Tetapi sebagian ulama yang lebih konservatif mungkin tetap berpegang bahwa membasmi cicak dan tokek itu harus dilakukan secara konvensional atau dipukul tadi itu ya. Nah, itu penjelasannya, tetapi secara keseluruhan bahwa bersihkan rumah kita dari cicak dan tokek karena di luar apa yang menjadi pengetahuan kita bersama ya. Oke lah, cicak itu mungkin ada manfaatnya untuk memakan nyamuk, tetapi berapa banyak persentase nyamuk yang dia makan sehingga mengurangi ancaman penyakit dari nyamuk kepada manusia? Ya, jika dibandingkan dengan mudarat kehadiran cicak tadi di tengah-tengah rumah tangga dan di tengah-tengah keluarga kita, dengan berbagai penyakit, kotorannya dan seterusnya yang dia bawa dan sangat mungkin untuk kemudian dia tularkan kepada manusia karena memang ilmu pengetahuan sangat terbatas kan. Contoh sederhana sajalah, misal penyakit yang disebabkan oleh kotoran tikus, leptospirosis itu ya, itu kan ilmu pengetahuan menemukannya pada awal abad ke-20 ya. Nah, cicak saya pikir belum ada ilmuwan yang meneliti lebih jauh lebih dalam, tetapi insya Allah ya, hakul yakin bahwa apapun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan itu adalah baik, selamat dan sehat. Karena apapun yang Nabi sampaikan dasarnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.